Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kemarin dilanjutkan oleh Ustaz Taufik ya, sampai halaman berapa Beri? Pak Kosmi? 8 kalimat apa? Ya, cerita Abroha. Sampai kalimat apa Pak Kosmi? Mana ini bacanya Pak Kosmi. Ya sini di sini. Oh ya. Ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala mu'allifun ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Muqatilu bin Sulaiman, dan menceritakan, menyebutkan Muqatil bin Sulaiman. Dalam kajian tafsir ada dua Muqatil, yaitu Muqatil bin Hayyan dan Muqatil bin Sulaiman. Ini sama-sama sumber tafsir yang berkompeten, yang kompeten ya. Cerita beliau begini. Anna fityatan min Quraisyin, bahwasanya pemuda, sekelompok pemuda dari orang-orang Quraisy, dakhaluha, memasukinya, fajjaju fiha naron, maka mereka menyalakan fiha, di dalam gereja yang kemarin dibuat oleh Abraha, begitu ya, ingat kan? Jadi memang merujukkan domir itu harus hati-hati. Nah, seperti cerita sebelumnya bahwasanya untuk menyenangkan raja di Romawi, Abraha membuat kanisah hailah bison'a Rafi'atal bina aliyatal fina muzahrofah al arja, itu bentuk gerejanya, yaitu gereja yang sangat mengagumkan di Son'a, yang bangunannya sangat tinggi, pelatarannya juga tinggi, yang dihias dengan berbagai macam permata. Orang Arab dengar itu dinamakan Quraisy, saking tingginya. Kenapa dinamakan Quraisy? Itu yang di atas tuh. Li'anna nazir ilaiha takadu
tasqutu qalan suwatuhu an roksi min irtifai binaiha. Karena kalau orang melihat dari bawah, dia mendongkakkan kepalanya ke atas, maka hampir-hampir pecinya jatuh. Apa? Saking tingginya. Maka oleh orang Arab dinamakan kules. Kules itu dari kolnasah, kolan suah. Kolan suah itu ya model ini, peci Pak Kosmi ini. Songkok, kalau punya Pak Eri enggak, namanya kopiah itu. Sama Ustadz ini nih, Pak siapa nih? Coba kenal? Namanya siapa? Lah, dia nggak ngerti. Tangganya nggak ngerti. Itu dari lulusan Sudan. Sudan apa Yaman? Yaman, saya ingat ada. Dah ya itu. Dah. Makanya disebut apa tadi? Ulais. Karena kalau orang melihat dari balkon paling bawah, dari tadi Vina bisa disebut balkon ya. Gini, udah namakan aja gereja Songkok. Nah, ya itu gereja peci. Nah, kemudian ini ada yang anak-anak di mana-mana emang anak muda ini rata-rata emang pikirannya beda dengan orang tua. Nah, mungkin bagi orang Arab itu pahlawan, tapi bagi orang Yaman kurang ajar. Ya itu. Nah, satu saat ada sekelompok pemuda dari Quraisy berkunjung ke gereja itu, masuk dalamnya, menyalakan api. Nah, ini mungkin ukhuwahnya kurang rapat nih, safety-nya. Padahal hari itu adalah hari yang sangat panas. Antum bisa bayangkan kalau panas di Yaman itu, udah Masya Allah. Dingin juga gitu, dingin bukan main. Nah, kita ngalami sebentar ya, itu panasnya. Rata-rata dingin. Sehingga gereja tadi terbakar, tarokot. Wa kana yauman fihi, dan hari itu hawaun syadid, udara sangat panas. Kemudian terbakarlah gereja tadi, wasakotot, dan roboh ilal ardi, ke bumi. Nah, begitu tahu gereja tadi terbakar dan roboh, ini enggak diceritakan, tetapi akhir cerita diselidik ternyata yang bakar pemuda dari Quraisy, tapi tidak ceritakan di sini. Melihat kalimat yang sesudahnya, fata'ahaba Abrahatu, maka Abraha bersiap-siap untuk menyerang Mekah. Jadi itu menurut cerita Muqatil bin Sulaiman, gara-gara provokasi pemuda membakar gereja itu. Nah, ini cerita beliau ya. Jadi memang sebetulnya Abraha nggak berniat untuk menghancurkan apa, Ka'bah. Niatnya apa dulu? Nah, menyaingi aja ya. Kan cerita sebelumnya itu kan menyaingi aja. Itu diringkas oleh Ustadz Wahyudi, insya Allah ya, biasanya gitu. Nah, tidak ada niat itu untuk membakar, hanya untuk menandingi aja. Menyerang
Ka'bah. Nah itu kan selama ini kan pikiran kita Abraha membuat gereja, nah langsung menyerang untuk mengalihkan haji dari Ka'bah ke gerejanya. Padahal ada provokasi. Provokasinya ya tadi fityatun, fityah itu jamak fatan. Kalau fatan satu, fityatun jamak. Ini bukan muannas, tapi taknya tak menunjukkan jamak. Pemuda-pemuda ya yang sumuran-sumuran mail gitulah mungkin, amam itu gitu. Nah, yang dianggap tadi kurang ajar tadi. Nah, Nurul ya itu. Nah itu. Atau di bawah itu, karena fityah itu remaja, ya mungkin di bawah mail lah. Sini mana nih remajanya nggak ada, makanya. Ah itu mau udah tua tuh, sudah pemuda tuh, udah remaja mana? Nggak ada. Ah ini mungkin, tapi kan gini, ini dalam al-lughah wal furuq kan dibedakan antara syabab kemudian fityah. Ya itu beda, esensinya beda. Kalau syabab kemudian bawahnya gulam. Syabab itu remaja yang sudah pantas nikah. Nah, kalau mail kan malah udah punya anak, udah kelewat itu. Oh ya. Apa? Ya, makanya kan Rasul ketika menyampaikan hadis bukan ya ma'syarul fityah, tapi ya ma'syarus syabab. Itu jadi laki-laki dewasa yang belum tua tapi sudah waktunya nikah. Nah di bawah itu fityah, wali udah pantas itu sebetulnya, cuman belum dapat aja. Ya maka tadi remaja, ini fityah, ini remaja ya, bukan pemuda ya, maaf, remaja-remaja dari Quraisy. Terus lanjutnya ya, maka Abraham mempersiapkan, tahaba itu mempersiapkan segala sesuatu dengan berbagai macam perangkat. Beda dengan ista'adda. Kalau ista'adda itu siap biasa aja. Karena kata uhbah itu artinya perangkat ya. Maka Abraham mempersiapkan berbagai macam perangkat. Lidzalika, karena itu. Nah ini penting nih, karena itu. Karena apa coba Pak Kosmi? Nah, karena provokasi tadi, karena gerejanya dibakar. Nah, ini nanti akan salah sendiri mereka membakar gereja. Nah coba kalau gerejanya nggak dibakar, kan Abraha tidak marah, tidak menyerang. Nah gitu loh. Ini Israelinya, cerita ini biasanya Israeliat ya, itu ini percaya boleh, nggak juga nggak apa-apa, tapi panjang sekali nih. Ini berapa lembar itu? Padahal menurut beliau ini kisahnya ijaz. Itu lihat 182 1582 itulah. Qissatu ashabil fil bi ijazin. Ijaz itu apa? Ringkas. Ini udah diringkas nih. Nah, itu. Nah, wasara fi jaisin kathifin. Dan dia berangkat dalam pasukan yang besar dan lengkap. Kathif itu artinya sempit, desek-desekan. Jadi minta jumlahnya berapa ya, dengan pasukan yang besar, aram-rom sama juga itu, saking besarnya, yaitu dengan besar dan penuh ya, kekuatan penuh. Punya saya nggak kelihatan, mungkin gini ya, li'alla ya sudahu gitu ya, betul ya, banyak karena ini fotokopinya agak sulit ini, agar tidak dihalang-halangi, tidak dapat menghalang-halangi ahadun, seorang pun, anhu dari jais tadi, dari pasukan tadi. Wastashaba, dan dia membawa
menyertakan mahu bersama Jais filan gajah aziman yang besar, maka yang disebutkan ashabul fil bukan ashabul afyal, padahal jumlah gajahnya kan 8 ya kalau keliru ya, 8 apa 12 saya lupa deh, 8 ya, 8 ya sampai 12 itu. Nah ini untuk membantah itu, karena ada yang ceripis lah cari-cari kesalahan Quran. Ceritanya itu gajahnya 8 sampai 12. Kenapa Quran hanya menyebutkan satu gajah, ashabil fil, harusnya kan ashabul afyal gitu ya. Nah dibantah oleh cerita ini. Memang betul gajahnya banyak, tapi yang paling besar berapa Pak Nugra? Satu. Yang lain kecil-kecil. Itu orientalis ini lah, kita kan orang yang tidak setuju Quran salah Quran. Tapi bagi yang membela Quran, ini kan cuma cerita, belum tentu benar. Nah, yang benar ya gajah satu Quran tadi. Nah, dikompromikan agar gajahnya banyak dengan gajah satu bisa ketemu tadi. Gajah yang kecil-kecil atau yang sedang-sedang 8, yang paling besar 1, maka tidak perlu disebut semuanya, sebut aja salah satunya. Ini maksudnya gitu, metodologi pemikiran tafsir semacam itu. Kabirul Jussati, yang besar badannya, lam apa sih, lam yura mithluhu, yang tidak pernah terlihat yang semacam itu, saking gedenya ya, itu nggak ada, pernah ada. Yuqalu lahu Mahmud, namanya Mahmud. Nah ini juga harus hati-hati nih, karena dia mengatakan ini pelecehan terhadap Nabi Muhammad. Nah, sebetulnya namanya ndak ini ya, itu sehingga ada cerita Mahmud tuh gereja paling gede, apa namanya, gajah paling gede, apa Mahmud. Nah itu hati-hati tuh cerita gitu. Ini kenapa dinamakan Mahmud, itu untuk melecehkan Rasulullah. Nah, gitu ya, kisah-kisah semacam itu. Lambok siapa gitu ya, Tulkiem apa siapa, ada nggak ada? Ya itu. Nah, wakana qad ba'athahu ilaihi an-Najasi, dan sungguh telah mengirimnya kepadanya Najasi. Siapa? Gajah tadi dari mana gitu ya, yaitu Malikul Habasyati, Raja Habasyah. Lidzalika, untuk itu. Nah rupanya ini konspirasi yang menyerang itu tidak hanya Yaman, tapi Ethiopia, negeri Kristen sampai sekarang, yang dulu rajanya Najasinya itu masuk Islam ya, apa namanya, rajanya ya, betul, Raja Yaman, Raja Ethiopia masuk Islam, yang Najasi ini. Jadi gajah tadi dikirim oleh Najasi kepada siapa? Abraha. Untuk apa? Untuk menyerang tadi. Jadi ini bukan gajah dari Yaman, tapi gajah dari mana tadi? Ethiopia, gitu ceritanya ya, dari Habasyah. Nah, wa yuqalu lahu, dan diceritakan, kana mahu, adalah bersamanya,
Aidon juga sama niatu afyal. Jadi dengan gajah yang besar tadi disertai 8 gajah lain. Wakila isna syarofilan, ada juga pendapat 12. Wa ghairu, dan cerita yang lain ada 8, ada 12, ada yang lain. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yakni liyahdima bihi al-Ka'bata, artinya untuk menghancurkan dengan pasukan gajah tadi Ka'bah. Terus bi ayajalaya, dengan menjadikan as-salasila, dengan membawa rantai fil arkani, pada setiap sudut, setiap bagian, watu do'u fi unukil fil, dan diletakkan di leher gajah. Terbayang nggak? No. Dah, gajah dirantai. Ini nanti yang menyulitkan. Padahal tujuan Abraha agar gajahnya tidak pada lari. Kalau nyerang bareng gitu loh. Karena tadi optimis ini mesti akan menang. Jadi, gajah satu nanti dirantai semuanya. Ya, itu. Thumma yajuru liyulqa alha, itu jumlatan wahidatan. Kemudian digiring agar mencapai halaman, mencapai batasan secara sekaligus. Jadi maksud dipasang rantai itu gitu, agar kalau nyerang bareng. Oh itu ya, haid itu pagar pembatas. Ini strateginya siapa? Abraha, ya itu. Bagus, sudah bagus nih, ya. Karena optimisme mesti menang, ya itu. Falamma sami'at al-arabu, maka ketika orang Arab mendengar, apa sih ini punya saya? Bimasirihi, dengan pemberangkatan atau perjalanan pasukan tadi, ini kembali ke Jais ya itu. Nah, a'zamu dzalika jiddan, mereka menganggap hebat sekali pasukan itu. Waduh, kita mau diserang dengan pasukan gajah dan seterusnya ya. Wara'au anna haqqan alaihim muhajabah, dan mereka melihat bahwasanya mereka harus membuat pertahanan, menghalang-halangi hajabah. Terus apa? Dunal baiti, bukan soal rumah. Ka'bah udah bagi mereka sudah ada yang punya lah. Yang penting bagaimana mereka menyelamatkan diri, orang Arab maksudnya. Waraddu man aradahu bikaidin, atau juga bisa mereka dunanya di bawah kekuasaan orang Arab Ka'bah, mereka berusaha untuk menghalang-halangi demi, nah ini garangnya gitu ya, demi mempertahankan Ka'bah. Kalau saya milih yang ini. Jadi mereka berusaha menghalang-halangi untuk mempertahankan Ka'bah. Waraddu man aradahu bikaidin, dan mereka harus menolak orang yang punya keinginan untuk menipu daya, artinya menghancurkan Ka'bah dan seterusnya. Fakharaja, maka keluarlah ilaihi, kepada pasukan besar tadi, rajulun min asyrafi ahli Yaman, seorang laki-laki dari pembesar penduduk Yaman.
wa mulukihim, dan rajanya, raja Yaman. Yuqalu lahu Dzu Nafar, namanya Dzu Nafar, nama raja tadi. Fada'a qaumahu, dan dia mengajak kaumnya. Waman ajabahu min sairil arabi, dan orang yang mau mengabulkan ajakannya dari seluruh penduduk Arab, negeri Arab, ila harbi Abroha, untuk melawan Abraha, wa jihadihi, dan berjihad, an baitillah, dari rumah Allah. Maka duna tadi saya lebih milih demi Ka'bah, ya itu. Jadi ketika tahu kalau Ka'bah mau diserang, orang-orang Arab bereaksi untuk menghalang-halangi. Nah, salah satunya yang bereaksi adalah raja Yaman yang namanya Dzu Nafar. Dia mengajak kaumnya dan orang yang mau diajak itu dari orang-orang Arab untuk melawan Abraha. Fa'ajabuhu, maka mereka orang-orang Arab menjawab ajakan Dzu Nafar tadi. Wa qatalu Abraha, dan mereka menyerang Abraha. Fahazamahum, maka ia mengalahkan mereka. Lima yuriduhullah, dengan apa yang jadi yang tadi Dzu Nafar kalah. Lima yuriduhullah, karena apa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla min karomatil baiti wal wa'dimihi, dari kemuliaan Ka'bah dan keagungannya. Artinya ini rumah Allah yang tanggung jawab Allah, maka kalau ada yang lain tidak boleh. Wa usyira Dzu Nafar, dan Dzu Nafar tertawan oleh siapa? Abraha, ya itu ini. Nah, untung Abraha bisa mengalahkan ini menurut riwayat, karena Abraha nggak tahu jalan menuju Mekah, itu nggak tahu. Nah, dengan menangkap siapa tadi? Ada penunjuk jalannya, wastashabuhu, kemudian dia menjadikan dia teman mahu bersama Abraha. Summa madha ala wajihi, kemudian jalan dengan petunjuk Dzu Nafar. Hatta idza kana bi ardi Khos'am, nah ketika sampai di tanah Khos'am, ada lagi yang menghalang-halangi. I'tarodolahu, menghalang-halangi Abraha, Nufail bin Habib. Udah dua nih yang kalah nih, ya itu. Yaitu Nufail bin Habib al-Khos'ami fi qaumihi Syahron wa Nahas, di dalam yang ikut serta dalam tadi di orang-orang Khos'am tadi, dua orang namanya siapa? Syahron dan Nahis. Faqataluhu, maka mereka menyerang Abraha. Fahazamuhu,
fahazamahum Abrahatu, maka mengalahkan mereka Abraha. Jadi pasukannya tambah apa kurang? Tambah. Udah pasukannya sendiri ditambah pasukannya Dzunafar. Nah, tambah lagi sekarang pasukannya Nufail bin Khotham. Nah, wa usira Nufail, dan Abraha berhasil, atau kalau dibuat majhul, Nufailnya ditawan. Faroda, maka dia Abraha ingin qatlahu, membunuhnya. Summa afa, tetapi kemudian dia memaafkan anhu. Wastashabahu, dan dia menyertainya. Wa ma'ahu, dan beserta Abraha liyud. Lah, ternyata dalilnya nih ya, penunjuk jalannya, bukan yang atas, tapi penunjuk jalannya Nufail ya. Bukan siapa tadi? Dzunafar, bukan. Memang ya namanya cerita ya, agak rancu. Dzunafar yang menunjuk jalan ila biladil Hijaz, ke negeri Hijaz ya. Hijaz itu artinya pembatas ya, itu negeri yang berbatasan dengan daerah Arab. Nah, udah jalanlah pasukan tadi. Falam maktaroba min ardit Taif, ketika udah dekat dengan Taif, dengan negeri Taif yang nanti jadikan tempat tanda kutip ya pelarian atau hijrah Rasulullah, kharaja ilaihi ahluha, keluar untuk menyerangnya, menyerang tadi Abraha penduduknya. Kharaja ilaihi ahluha Saqif, yaitu yang dari Bani Saqif. Wasona'uhu, dan mereka membuat-buatnya, artinya membuat serangan. Khifatan ala baitihim, takut atau khawatir kalau Ka'bah mereka hancur. Alladzi indahum yusammunahu Lata. Nah, kita dapat cerita lagi di sini. Jadi di Taif ada Ka'bah lain, namanya apa? Lata. Yang ini nanti dihancurkan oleh Khalid bin Walid setelah Fathu Makkah. Ya, itu. Yang isinya nenek-nenek di Ka'bahnya itu. Jadi mereka menghalang-halangi, melawan Abraha karena takut Ka'bahnya atau rumah mereka, rumah berhalanya dihancurkan. Bukan soal Baitullah. Fakramahum, maka ia memuliakan mereka. Wa ba'tsu mahu, dan dia penduduk Saqif tadi mengirimkan mahu besertanya Abarigol, namanya Abarigol, dalilan sebagai penunjuk jalan. Jadi sudah dua penunjuk jalannya. Pertama siapa? Nufail, yang kedua Abarigol. Nah, memang tidak berani melawan frontal ya, alah daripada ngelawan kalah, udah hormati aja Abraha gitu ya. Kemudian falamma intaha Abrahatu ilal Mughammas, ini yang kalau kita lewat sana oleh Rasulullah disuruh cepat lewat ya, namanya Mughammas. Ketika Abraha sampai ke Mughammas, wa huwa qaribun min Makkah, ini dekat dengan Mekah. Nazala bihi, ia Abraha dan pasukannya sudah tentu turun bihi di tempat itu, di Mughammas.
wa aghara jaisuhu, dan mempersiapkan dengan sekuat tenaga pasukannya, ala sarhi ahli Makkah minal ibili wa ghairuha, dengan meluaskan membiarkan, ya, saroha itu melepaskan penduduk Mekah dari untanya dan yang lainnya. Fa'akhaduhu, maka mereka merampasnya. Jadi pasukan tadi dipersiapkan sambil tadi merampas unta-unta penduduk Mekah yang ada di sekitar situ. Selanjutnya, wa kana alladhi aghara ala sarhi bi amri Abrahah amirul muqaddamah. Adapun orang-orang yang dipersiapkan untuk mengumpulkan atau mengumpulkan itu lewat ya. Fa'khadhu wa kana fi sarhi, dan adalah yang dikumpulkan tadi, untuk bahasa mudahnya yang ditawan, ya, unta-unta penduduk Mekah yang ditawan tadi, ada yang milik Abdul Muthalib. Jumlahnya berapa? 200. Nah, ya, jadi rampasan-rampasan banyak, ada yang 200 milik Abdul Muthalib. Ini ada kisahnya nanti di belakang. Wa kana alladhi aghara ala sarhi bi amri Abrahah amirul muqaddamah, dan adalah yang mempersiapkan untuk mengumpulkan unta-unta tadi atas perintah Abrahah adalah amirul muqaddamah, pemimpin yang pendahulu, atau istilah sekarang kalau pasukan belum nyerang, yang nyerang duluan itu namanya apa itu? Biasanya itu angkatan laut tuh. Alah, lupa saya namanya, ya. Wa kana yuqalu lahu, dan adalah nama dia yang tadi amirul muqaddamah, pemimpin pasukan pendahulu, adalah Al-Aswad bin Maksud. Namanya Aswad bin Maksud. Fahajau ba'dul Arab, maka mencelanya sebagian orang Arab. Fima dzakarohu Ibnu Ishaq, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Jadi kok mau-maunya jadi kaki tangannya siapa? Abrahah, itu ya. Wabasa Abrahah hana total himyari ila Makkah, dan Abrahah mengirim orang-orang himyar, tokoh juga bisa, pemimpin himyar. Himyar ini dari Yaman, ila Makkah, ke Makkah. Wa amarahu, dan memerintahkan kepada Hunatoh tadi. Memang nama gelar beda-beda, ya. Pimpin ada yang Malik, ada Fir'aun, nah ini Hunatoh. Hunatoh pimpinan himyar, dan diperintahkan ayak tiyahu, untuk mendatangkan kepadanya bi asyrafi Quraisyin, dengan orang Quraisy yang paling mulia. Wa yukhbirahu, dan memberitahu kepadanya annal malika, bahwasanya raja, maksudnya Abrahah, lam yaji, tidak datang, liqatilikum, untuk menyerang kalian,
illa antasudduhu anil baiti, kecuali kalau kamu menghalang-halangi atau membela Ka'bah. Jadi dia mengirim Hunatatul Himyar untuk membawa tokoh Quraisy menghadap ke Abraha dan memberitahu Abraha datang tidak untuk menyerang kalian, kecuali kalau kalian menghalang-halangi. Nah, baru nanti diserang. Tapi kalau kalian membiarkan Abraha itu menyerang Ka'bah, kamu akan selamat. Jadi kalau membiarkan Abraha, kamu tidak diserang. Tapi kalau kamu melawan, menghalangi Abraha untuk menyerang Ka'bah, baru diserang. Nah, kemudian faja'a Hunatotu, maka datanglah Hunatoh. Fadulla ala, sampailah Hunatoh yang tadi ya, pemimpin Himyar tadi, Hunatoh. Maka ditunjukkan ala Abdul Muthalib bin Hashim, kepada Abdul Muthalib bin Hashim. Ini yang sudah sering kita dengar. Nah, kita sekarang tahu referennya dari sini. Waballaghahu an Abrahata maqala, dan dia menyampaikan, dia Hunatoh tadi, kepada Abdul Muthalib pesan dari Abraha. Abrahata maqala maksudnya pesan. Faqala lahu, maka berkatalah Abdul Muthalib kepada Hunatoh begini, wallahi, demi Allah, manuridu harbu, saya tidak akan menyerang dia, memerangi dia. Wa malana bidzalika min taqatin, dan kami tidak punya kemampuan. Hadal bait, hada baitullah al-haram, ini adalah rumah Allah yang mulia. Wa baitu khalilihi, dan rumah kekasihnya Ibrahim. Fa'in yamna'hu minhu, maka jika dia Allah menghalang-halanginya dari Abraha, fawa baituhu, maka itu rumahnya, waharmuhu, dan waharamuhu, dan kemuliaannya. Wa iyukhilla bainahu wa bainahu, dan seandainya ada terjadi, artinya menyerang, membiarkan antara dia dan rumahnya, antara dia berada dan rumahnya, fawallahi, maka demi Allah, ma indana daf'un anhu, kami tidak akan mempertahankan rumah ini, rumah Allah. Nah, dan rumah Ibrahim, kalau Allah akan menghalang-halangi Abraha, itu memang sudah menjadi hak Allah. Tapi kalau Allah membiarkan antara Abraha dengan Ka'bah tadi, ya udah, saya tidak akan menghalang-halangi, bukan rumah saya kok itu. Faqala lahu Hunatoh, maka berkatalah kepadanya Hunatoh, fadhhab ma'ya ilahi, pergilah bersama saya, ilahi, kepadanya. Nya siapa? Nya siapa? Abraha. Fadhhaba ma'hu, maka dia Hunatoh pergi bersama siapa? Abdul Muthalib. Nah, jadi ketika dijelaskan begitu, wah, udah, gini aja lah, kalau gitu kamu ikut saya ngadap Abraha, ngomong sendiri kurang lebih kamu dengan dia. Nah, bagaimana dialog antara Abdul Muthalib dengan Abraha itu dilanjutkan besok. Nah, dialognya jangan sekarang karena waktunya sudah mepet. Itu ya. Nah, gitu para hewan jemaahnya. Ngerti Pak? Jadi besok ya kita akan dengar bagaimana dialognya Abraha dengan Abdul Muthalib, ya gitu. Apa? Ya udah singgung ya. Nah,
Jadi oh ya, besok diulang lagi apa lompat aja? Diulang. Lah Pak Kosmi nunjukkannya sampai sini ya. Nah, ya itu. Ya udah. Ya para hewan, besok kita ikuti dialog antara Abdul Muthalib dengan Abraha. Ya, wallahu alam. Mari kita akhiri dengan Sayyidul Istighfar, doa pagi sore dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masta. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi wa huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah syukran. Assalamualaikum warahmatullahi